Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 413. Sial, dia salah satu dari 4 mahasiswa terbaik di Universitas Songhai. Kenapa aku bertemu dengannya di kelas 1? Kedatangan Li Dongmei menyebabkan semua orang yang hadir membicarakannya. Wajah semua orang dipenuhi dengan ekspresi terkejut dan tidak berdaya. Apa 4 penangkapan terkenal yang kamu bicarakan? Apakah wanita tua ini tahu seni bela diri? Riasan yang kubicarakan bukanlah kejar-kejaran yang kamu bicarakan, ini ujian tata rias. Menyelesaikan ujiannya. Biar ku beritahu, Li Dongmei ini adalah guru iblis terkenal di sekolah kita. Di setiap akhir semester, tidak lebih dari 5% orang di kelas dapat lulus ujian, dan sisanya harus mengikuti ujian. Titik. Dan saya dengar, kepala sekolah telah berbicara dengannya beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Wanita tua ini masih menempuh jalannya sendiri dan tetap tegas seperti biasanya. Kamu mencoba belajar banana split, kamu pasti akan gagal dalam ujian. Qizi menangis dan berkata terus-menerus. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Li Dongmei memang seperti ini, dan dia sangat ketat di kelas. Jika dia bergerak sedikit, dia akan dihukum. Aku meniduri geodak neneknya. Wanita tua ini pasti bibi yang tidak masuk akal hingga bisa begitu kejam. Lalu siapa yang tahu, dan aku mendengar dari kakak perempuan dari kelas sebelumnya bahwa ada seorang siswa di kelasnya yang tertidur di kelasnya. Coba tebak apa yang terjadi pada akhirnya. Bagaimana kabarmu? Diusir. Kamu bisa dipecat meski kamu tidur, jadi kenapa kamu masih bermain-main dengan palu? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapapun yang membuat kita tidak beruntung adalah seseorang yang bahkan kepala sekolah pun tidak bisa menghadapinya. Mari kita hemat energi dan mengeluh. Sebaiknya aku pergi dan mempersembahkan dupa kepada kakek Lu. Jika dia menangkapnya, dia mungkin akan hancur. Harap diam. Jika kamu tidak ingin lulus ujian akhir semester, katakan saja dan aku akan memenuhi persyaratanmu. Li Dongmei memakai kacamata baca dan berbisik. Dalam sekejap, ruang kelas besar yang berisi lebih dari 100 orang segera terdiam, bahkan tidak ada seorang pun yang bernapas dengan keras. Di tengah kelas, Li Dongmei menjadi bersemangat ketika dia tiba-tiba mengetahui bahwa seseorang berani tidur di kelasnya. Mengikuti tatapan Li Dongmei, semua siswa di kelas memandang Su Chen. Pria tampan Su, apa yang kamu lakukan? Tidur di kelas Li Dongmei sama dengan berjalan di atas tali di tebing. Jangan katakan itu. Su Nanshen kuat dan memiliki keterampilan yang bagus. Tidak perlu takut. Mereka bilang mereka punya payudara besar tapi tidak punya otak. Kamu benar-benar tidak ambigu sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat Tuan Su, apakah dia berani menyentuh Li Dongmei? Jika dia mengandalkannya setiap menit, bahkan jutaan pun. Tidak cukup untuk memberikan kompensasi padanya. Siswa yang sedang tidur itu, tolong berdiri. Li Dongmei mengetuk meja dan berkata, sudah berakhir, Li Dongmei akan menganggapnya serius, sunan kita akan berakhir. Pada hari pertama kelas, saya ditangkap oleh seorang guru yang jahat. Bagaimana saya bisa berkeliling di Universitas Songhai setelah itu? Mendengar keributan di sebelahnya, Su Chen membuka matanya dan mengerutkan kening. Kamu meneleponku. Itu benar. Li Dongmei berkata dengan amarah di matanya, mengapa kamu tidur di kelasku? Barang-barangmu membosankan, kenapa kamu tidak tidur? Berbaring di rumput, luar biasa. Kamu berani berbicara dengan Nyonya Li seperti ini, kamu hanyalah pahlawan Universitas Songhai. Kamu sebenarnya bilang kelas yang aku ajar itu membosankan. Tahukah kamu semua hal yang aku ajarkan? Dia memandang Li Dongmei seolah dia idiot, apa yang tidak bisa kamu lakukan dengan hal yang kekanak-kanakan seperti itu? Dibutakan. Setiap orang yang mendengar kata-kata Su Chen tercengang. Di antara mata kuliah ekonomi mikro tingkat lanjut, adalah mata kuliah yang paling sulit. Ini seperti sebuah Alkitab yang sebenarnya mengatakan bahwa ini untuk anak-anak. Wajah Li Dongmei menjadi pucat. Dia telah mengajar selama beberapa dekade, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat siswa yang tidak terpelajar. Karena Anda mengatakan bahwa ekonomi mikro tingkat lanjut adalah untuk anak-anak, maka itu benar. Ada beberapa pertanyaan di papan tulis. Anda dapat mencobanya. Saya sangat ingin tahu apakah Anda memiliki kemampuan ini. Orang-orang yang duduk di sekitar tampak bingung. Dia sebenarnya meminta dewa laki-laki Su untuk mengerjakan pertanyaan itu. Ini adalah konflik dengan dewa laki-laki saya. Idola pria kita hanya sesumbar, kenapa dianggap serius? Kenapa aku harus pergi? Su Chen berkata dengan tenang. Hanya karena kamu tidur di kelasku dan memandang rendah kelas yang aku ajar, apakah itu alasan yang cukup? Li Dongmei tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya dan menaikkan tingkat desibelnya secara signifikan. Sudah kubilang, jika kamu tidak bisa melakukannya, maka aku akan memberitahu kepala sekolah dan mengeluarkanmu. Lalu bagaimana jika aku berhasil? Jika kamu bisa melakukannya, aku tidak akan mengajar kelasmu lagi, dan aku akan memberimu nilai penuh dalam ujian. Kondisinya sangat menarik, namun masyarakat pemakan melon tidak senang.
Soal-soal di papan tulis ibarat buku dari surga, siapa sih yang bisa mengerjakannya? Meskipun itu hanya lelucon, harap ditanggapi dengan serius. Su Chen, jangan bertaruh pada Nyonya Li. Cepat minta maaf padanya. Mungkin masih ada ruang untuk relaksasi, jika tidak, kamu akan berakhir seperti kakek Lu. Aku belum naik, bagaimana kamu tahu aku tidak bisa melakukannya? Tidak jelas. Ini kelas pertama kami. Kami bahkan belum membaca bukunya. Bagaimana kami bisa menyelesaikan soal sulit seperti itu? Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Melihat Su Chen berjalan keluar dengan percaya diri, Li Dongmei berdiri di samping dengan ekspresi jijik. Sial jika dia, seorang mahasiswa baru, bisa menyelesaikan masalah ekonomi ini. Ketika Su Chen berjalan ke podium, semua orang yang duduk di bawah berdoa untuknya. Dewi Su akan mendapat masalah hari ini. Mengambil kapur, Su Chen mulai menulis di papan tulis dengan warna-warni. Dalam 10 menit, Su Chen menuliskan 4 pertanyaan utama ekonomi. Semua orang tercengang. Saya tidak akan mengatakan apakah jawabannya benar atau tidak, tetapi kata-katanya ditulis dengan sangat indah. Sial, kamu pasti pernah berlatih kaligrafi saat masih kecil. Sial, apa kamu sudah menemukan jawabannya? Kizi mendesak teman sekelas di sebelahnya yang sedang memegang ponsel. Ditemukan, ditemukan. Cepat dan lihat apakah itu benar. Apa-apaan ini, sungguh kacau. Kamu seharusnya terkejut saja. Sekalipun jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaannya, jangan kaget. Aduh, lihat sendiri, jawaban Su Chen hampir sama persis dengan jawaban yang benar. Ya Tuhan, apa katamu? Jawabannya sama persis. Semua orang di kelas besar bingung. Petik 2. Mereka semua mengambil ponselnya untuk memeriksanya, dan akhirnya menemukan bahwa memang itulah yang mereka katakan. Persis sama. Hanya tanda bacanya saja yang berbeda. Apakah ini masih dewa kita Sunan? Dia hanyalah dewa. Kamu belum pernah mengambil satupun kelas ekonomi dan kamu benar-benar bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Sekalipun kamu jenius, kamu harus punya batasnya. Bab 414. Lihat jawaban yang ditulis oleh Su Chen. Li Dongmei benar-benar bingung. Kacamata baca di pangkal hidung saya hampir jatuh. Dia benar-benar menuliskannya kata demi kata. Ini sungguh mustahil. Kamu harusnya tahu apakah jawabannya benar atau tidak. Melempar kapur, Su Chen kembali ke tempat duduknya dan bersiap untuk melanjutkan tidur. Dewa Su sungguh luar biasa. Dialah orang yang menyelamatkan kita dari kesulitan. Akhirnya, kita tidak perlu lagi mengikuti kelasnya, dan kita bisa terhindar dari kegagalan dalam kelas. Saya sangat senang. Li Dongmei sangat malu sehingga jika ada celah di tanah, dia ingin merangkak ke dalamnya. Setelah berumur panjang, dia malah terbalik di depan anak ini. Dia tidak bisa menerima ini. Aku tidak akan mengambil kelas ini, kamu bisa belajar mandiri. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Li Dongmei memegang buku pelajarannya dan meninggalkan kelas. Dan kekaguman para wanita nimfomaniak terhadap Su Chen telah meningkat ke tingkat yang baru. Ya Tuhan, kamu lelah karena tidur, biarkan aku menggosok bahumu. Kata seorang gadis 36E. Ya Tuhan, biarkan aku memukul kakimu, kata seorang gadis yang mengenakan stoking hitam. Su Chen terdiam beberapa saat. Apa yang terjadi dengan gadis-gadis ini? Dering, dering, dering. Ponsel Su Chen berdering, itu pesan teks dari Surou. Kepala sekolah sudah kembali. Kamu bisa menemuinya setelah kelas selesai. Awalnya, dia tidak datang ke sini untuk kelas, jadi Su Chen tidak tinggal lama di sini. Dia akan pergi ke kantor kepala sekolah untuk mencari Yue Zhenguo. Keluar dari gedung pengajaran, Su Chen berjalan menuju gedung kantor. Tapi begitu dia sampai di lobi di lantai pertama, dia melihat Li Dongmei dan seorang gadis muda berjalan mendekat dan menghalangi jalannya. Apa yang kamu inginkan dariku? Su Chen mengangkat alisnya. Nama Anda Su Chen, kan? Anda sangat baik. Soal ekonomi yang saya tulis di papan tulis tadi sangat klasik dan sulit. Saya tidak menyangka Anda bisa menjawabnya. Ini di luar dugaan saya. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Yang ingin saya sampaikan adalah Anda sangat baik dan pandai belajar ekonomi. Jika Anda rajin belajar dengan saya di masa depan, saya jamin Anda bisa melanjutkan ke sekolah pascasarjana China Shanghai University dan mendapatkan gelar doktor. Dia memandang Li Dongmei tanpa berkata-kata, tetapi dia tidak menyangka mereka akan segera menghentikannya karena mereka sedang membicarakan hal ini. Kamu datang kepadaku hanya untuk membicarakan hal ini. Kata Su Chen. Tentu saja bukan hanya ini. Li Dongmei berkata dengan agak arogan. Izinkan saya memperkenalkan Anda terlebih dahulu. Dia adalah cucu saya Feng Meiki, yang juga seorang siswa di sekolah kami. Menurut saya Anda cukup tampan. Meskipun Anda tidak layak untuk cucu saya dalam hal penampilan, Anda memiliki otak yang lebih baik. Lagi pula, jadi kuharap kalian berdua bisa bersama. Dengan cara ini, kalian bisa naik ke tingkat tertinggi di keluarga kita dan bertransformasi dari manusia Phoenix yang tidak punya apa-apa menjadi sosok berpangkat tinggi di masyarakat. Bukankah itu sangat menggoda? Setelah mendengar berita tersebut, para pemakan melon mengungkapkan ekspresi patah hati. Itulah dewa laki-laki di mata mereka.
Sebelum dia bisa mengambil tindakan, dia sebenarnya dipotong oleh Li Dongmei. Jangan melihat keutamaan cucu perempuan Anda, apakah dia layak menjadi dewa laki-laki saya? Nenek, apa yang kamu bicarakan? Ada banyak orang yang mengejarku sekarang, dan aku bahkan tidak memikirkannya, jadi kamu membuat pengaturan untukku. Feng Meiki berkata dengan malu-malu, tapi matanya sudah tertuju pada Su Chen. Ini hanyalah penampakan dewa laki-laki nasional. Jika dia bisa sukses, bukankah dia akan begitu bahagia? Jantung Feng Meiki berdebar kencang. Meskipun dia terobsesi dengan Su Chen, dia tidak mengungkapkan perasaannya. Karena kekayaan bersihnya sangat tinggi, dia ingin bersamanya karena dia berusaha mengalahkan dirinya sendiri. Jadi saya masih harus berusaha keras untuk mendapatkannya, dan saya tidak bisa membiarkan dia mendapatkan saya dengan mudah. Dengan cara ini, saya bisa memegangnya erat-erat di telapak tangan saya. Cucu, menurutku dia baik. Kamu juga bisa memeriksanya sendiri. Feng Meiki mengangguk, menyilangkan tangan di depan dada, dan menatap Su Chen dengan ekspresi bangga. Su Chen, kamu seharusnya bisa bercerita tentang keluargaku. Meskipun kamu berprestasi tinggi dengan bersamaku, kamu masih punya kesempatan. Jika kamu bersumpah sekarang bahwa kamu akan baik padaku selama sisa hidupmu, maka aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu bisa lulus ujian 3 bulanku, aku akan dengan enggan menjadi pacarmu. Feng Meiki tidak terburu-buru dan menunggu dengan tenang jawaban Su Chen. Karena dia merasa Su Chen tidak punya alasan untuk menolaknya. Karena saya sempurna. Kamu pasti sakit jiwa. Su Chen berkata tanpa berkata-kata, minggir, jangan menghalangi jalanku. Bingung. Feng Meiki dan Li Dongmei tertegun di tempat seperti disambar petir. Dia tidak dapat membayangkan Su Chen akan menolak permintaannya. Petik 2. Dengan latar belakang dan penampilan keluarganya, bagaimana dia bisa menolak? Su Chen, apa alasanmu menolakku? Kamu jelek seperti hantu, dan kamu masih berani memberitahuku hal ini. Jelek seperti hantu. Haha. Mendengar kata sifat Su Chen, penonton pun tertawa terbahak-bahak. Kata sifat ini sangat segar dan halus. Melihat sosok Su Chen yang pergi, Feng Meiki melompat dengan marah. Nenek, dia benar-benar berani memarahiku, kamu harus membantuku menghadapinya. Jangan khawatir, karena dia sangat tidak tahu malu, aku tidak akan membiarkan dia hidup nyaman di sini. Sesampainya di depan pintu kantor kepala sekolah, Su Chen membuka pintu dan menemukan Yue Zhenguo sedang minum teh di sana. Hei, teman sekelas Su Chen ada di sini. Cepat duduk dan minum. Aku baru saja membeli daun pao untuk melihat apakah itu sesuai dengan seleramu. Yue Zhenguo berkata sambil tersenyum. Saya tidak akan minum teh. Saya datang ke sini hari ini terutama karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Apapun, selama aku bisa melakukannya, tidak masalah. Sekarang Su Chen adalah pilar Universitas Zonghai. Di masa depan, baik itu kompetisi pengetahuan domestik atau global, selama dia dikirim, dia pasti akan mendapatkan kembali juara pertama. Jadi saya harus melayaninya dengan baik. Saya ingin mengambil liburan panjang, tapi saya belum memutuskan berapa lama. Saya di sini hari ini untuk membicarakan apa yang ingin saya katakan. Engah. Teh Yue Zhenguo hampir muncrat. Saya harus meminta cuti setelah 1 hari sekolah. Ini agak tidak masuk akal. Ini. Dang. Tepat ketika Yue Zhenguo dalam masalah, tiba-tiba ada ketukan di pintu kantor, dan itu sangat sulit. Melihat seseorang datang, keduanya pun berhenti bicara. Yue Zhenguo meluruskan ekspresinya dan berkata, silakan masuk. Saat pintu terbuka, Su Chen sedikit terkejut, karena yang masuk sebenarnya adalah Li Dongmei. Selain Li Dongmei, ada lebih dari selusin guru di belakangnya, semuanya datang bersamanya. Lihat posturnya, seperti mencoba memaksanya masuk ke istana. Su Chen, kamu sebenarnya ada di sini juga. Melihat Su Chen, Li Dongmei menjadi sangat marah. Anda tidak hanya akan mempermalukan diri sendiri di kelas. Dan dia bahkan menghina cucunya yang berharga. Tentu saja dia ingin mendapatkan nada ini kembali. Bab 415. Kenapa, aku tidak boleh berada di sini? Sekolah ini tidak dikelola oleh keluargamu, kan? Haha. Kamu di sini, aku terlalu malas untuk mencarimu. Li Dongmei memandang Yue Zhenguo dan berkata, kepala sekolah, Su Chen tidak menghormati guru, saya sarankan dia dikeluarkan. Apa katamu? Kamu ingin memecatnya? Yue Zhenguo tidak tahu kenapa. Ini hanya pelajaran, apa hubungannya dengan menghormati guru? Benar, selama kelas, dia mengabaikanku karena dia memiliki latar belakang ekonomi, dan bahkan mengeluarkanku dari kelas. Menurutmu apakah siswa seperti itu pantas untuk tinggal di Universitas Zonghai? Apa? Nada suara Li Dongmei tidak ramah, bahkan ketika menghadapi Yue Zhenguo, dia bertingkah seperti sedang memarahi murid-muridnya sendiri. Tidak ada alasan lain. Hanya karena dia adalah profesor senior dan pembimbing doktoral yang ditunjuk secara khusus dari China Overseas University. Kombinasi berbagai identitas memberinya keberanian untuk menantang Yue Zhenguo. Dan ketika dia datang, Li Dongmei sudah memikirkannya. Jika Yue Zhenguo tidak menyetujui permintaannya, dia akan mengundurkan diri saat itu juga. Ketika saatnya tiba, saya tidak hanya bisa pergi sendiri.
Selusin guru di belakangnya pasti akan mengikutinya. Bagaimanapun, mereka ada di sini hanya demi diri mereka sendiri. Pada saat itu, Fakultas Ekonomi di Universitas Zonghai akan lumpuh total, dan tidak ada guru yang tersedia. Maka kerugiannya tidak dapat diukur. Jadi Li Dongmei telah memutuskan untuk mengambil alih Yue Zhenguo. Dia tidak berani menolak permintaannya. Yue Zhenguo tampak gelisah. Apa yang terjadi di depannya terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia lengah dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Di bidang ekonomi, Li Dongmei tidak diragukan lagi adalah pakar dan ciri khas China Overseas University. Bahkan di seluruh negeri, dia adalah seorang profesor ekonomi terkenal. Selain itu, banyak siswa yang dia ajar di Fakultas Ekonomi yang berafiliasi kini menjadi guru di sini. Jika dia benar-benar mengundurkan diri, maka segalanya tidak akan mudah ditangani, dan dia harus memikirkan solusi yang memuaskan. Profesor Li, saya cukup mengenal Su Chen. Saya rasa pasti ada kesalahpahaman di sini. Kata Yue Zhenguo. Bagaimana bisa ada kesalahpahaman? Apakah kamu masih tidak percaya dengan kata-kataku? Li Dongmei berkata dengan sangat kasar. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat memanggil semua siswa di kelas dan bertanya kepada mereka. Mereka semua tahu apa yang terjadi. Li Dongmei sama sekali tidak takut jika para siswa itu berani berbicara omong kosong. Maka kehidupan mereka di Universitas Zonghai tidak akan mudah. Selama dia mengucapkan sepatah kata pun, akan sulit bagi mereka untuk lulus. Setelah Yue Zhenguo memutar matanya, dia memutar nomor telepon kantor. Guru Su, tolong bawa siswa keuangan ke kantor saya. Sekitar 10 menit kemudian, Su Rou membawa selusin siswa ke kantor Yue Zhenguo. Melihat Su Chen dan Li Dongmei ada di sini, mereka sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Di kelas tadi, Su Chen membuat Nyonya Li kehilangan muka. Dan dia juga mengatakan di depan umum bahwa cucunya jelek seperti hantu. Dengan karakter pembalasannya, dia tentu saja tidak akan membiarkan Su Chen pergi. Aku hanya tidak menyangka dia akan datang secepat itu. Memikirkan hal ini, para siswa itu sedikit takut. Jika dia mengatakan sesuatu yang salah, Li Dongmei mungkin akan membalas dendam pada dirinya sendiri setelahnya. Murid-murid yang terkasih, tolong beritahu saya apa yang terjadi di kelas tadi. Kamu sebaiknya berpikir jernih sebelum berbicara, jika tidak, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Lebih dari selusin siswa bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Setelah mengerang lama, dia akhirnya berkata. Di kelas tadi, Su Chen bertaruh dengan Guru Li, tetapi pada akhirnya Guru Li kalah, jadi dia memenuhi taruhannya dan meninggalkan kelas. Meskipun mereka takut dengan keagungan Li Dongmei, para siswa ini tetap mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi Yue Zhenguo melembut dan dia berkata, karena kamu kalah taruhan, bukan masalah besar jika kamu mau mengaku kalah. Profesor Li, kamu tidak ingin memecat Su Chen karena masalah sepele ini. Dalam hatinya, Yue Zhenguo sangat tidak puas dengan Li Dongmei. Karena masalah ini, dia bahkan membuat keributan di kantornya sendiri dan memecat Su Chen. Ini jelas merupakan upaya untuk memaksanya masuk ke istana. Kepala sekolah, dia tidak memiliki guru dan tidur selama kelas. Siswa seperti ini tidak layak tinggal di Universitas Zonghai. Saya tidak bisa mentolerir siswa seperti itu tinggal di sini dan membiarkan ikan yang bau mengubah panci sup menjadi mencurigakan. Itu benar, dan saya mendengar bahwa teman sekelas bernama Su Chen ini memukuli 2 instruktur secara berturut-turut selama 2 hari pelatihan militer, yang menyebabkan pelatihan militer di universitas kami tidak berjalan normal. Siswa yang sangat kejam, saya sarankan kepala sekolah mengeluarkan dia secepatnya, kalau tidak dia akan menjadi bom waktu yang akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental siswa lain di sekolah kita. Orang yang berbicara adalah seorang guru laki-laki, yang juga merupakan murid yang diajar oleh Li Dongmei saat itu. Dia adalah seorang profesor di China Overseas University. Su Rou, yang berdiri di samping, tampak sedikit tidak senang. Meski tidur di kelas merupakan hal yang salah, namun bagi mahasiswa masa kini, tidur di kelas seharusnya tidak menjadi masalah. Saat saya masih kuliah, saya juga tidur diam-diam. Tidak perlu pergi ke kantor kepala sekolah dan dia bahkan memecat Su Chen. Ini tidak masuk akal dan berantakan. Wajah Li Dongmei terlihat sangat jelek, dan nada suara Yue Zhenguo terdengar seperti dia berbicara di pihak Su Chen. Kepala sekolah, sepertinya kamu tidak ingin mengeluarkan Su Chen. Menurutku, Su Chen adalah teman sekelas yang sangat baik, dan dia tertidur di kelas mungkin karena dia belajar terlalu larut tadi malam. Itu bukan masalah besar. Jika Profesor Li masih mengkhawatirkan hal ini, lepaskan, maka aku tidak punya apa-apa untuk mengatakannya. Karena kepala sekolah telah melindungi Su Chen, menurutku aku tidak perlu tinggal di sini. Dia dengan santai melepas lencananya dan melemparkannya ke meja Yue Zhenguo. Li Dongmei berkata dengan bangga. Kepala sekolah, saya akan mengundurkan diri sebagai profesor di Universitas Zonghai hari ini. Saya harap Anda setuju. Wajah Yue Zhenguo tampak jelek, seperti awan gelap sebelum badai. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang lupa ku beritahukan kepada kepala sekolah. Sekitar selusin guru di belakangku juga merasa pekerjaannya tidak berjalan lancar, dan sepertinya mereka akan mengundurkan diri. Ya, kami di sini hari ini untuk berbicara dengan kepala sekolah Yue tentang masalah ini. Li Dongmei dan selusin guru semuanya berdiri di depan Yue Zhenguo dengan tangan di belakang punggung.
Mereka yakin Yue Zhenguo pasti akan menyetujui permintaan mereka. Jiang Suchen dipecat. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Jika tidak, Fakultas Ekonomi Universitas Zonghai akan lumpuh, dan dia tidak akan dapat menemukan nada meskipun dia menangis. Karena kalian semua tidak bekerja dengan lancar, saya tidak akan menahan kalian di sini. Pergilah ke Departemen Keuangan untuk mendapatkan gaji kalian. Yue Zhenguo berkata dengan tenang. Bab 416. Dibayar. Ekspresi Li Dongmei membeku, merasa dia salah dengar. Kepala sekolah Yue, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu tidak akan mengundurkan diri? Tinggalkan semua dokumen yang relevan dan kamu dapat mengambil gajimu nanti. Bingung. Semua orang yang berdiri di kantor kepala sekolah tampak bingung. Kepala sekolah Yue sebenarnya memecat Nyonya Li dan yang lainnya karena Su Chen. Itu adalah profesor ekonomi yang terkenal secara nasional. Kepala sekolah Yue sebenarnya bersedia melepaskannya. Sebagai penasihat di Departemen Keuangan, Surou dengan jelas mengetahui konsekuensi apa yang akan ditimbulkan dari masalah ini. Jika belasan guru ini dipecat, Fakultas Ekonomi akan lumpuh di masa depan. Kepala sekolah Yue, apakah Anda lupa identitas saya? Di bidang ekonomi Tiongkok, saya adalah salah satu pakar terbaik. Banyak sekolah yang terburu-buru mengizinkan saya mengajar. Terlebih lagi, saya adalah nama merek universitas luar negeri China. Anda sebenarnya ingin memecatku. Aku. Li Dongmei berkata dengan penuh semangat. Jika itu masalahnya, bukankah kamu ingin mengundurkan diri atas inisiatifmu sendiri? Bagaimana aku bisa memecatmu? Bukan hanya Li Dongmei, belasan guru di belakangnya pun semakin bingung. Tingkat bisnis mereka tidak sekuat Li Dongmei. Saya bisa mengajar di sini hanya karena saya memberi Li Dongmei hadiah, kalau tidak, saya tidak akan memenuhi syarat sama sekali. Sebelumnya, dia berencana datang bersama Li Dongmei untuk memaksa Yue Zhenguo tunduk, dan dia akan diperlakukan lebih tinggi di masa depan. Untunglah sekarang, aku benar-benar memecat diriku sendiri. Ini terlalu banyak kepura-puraan. Tempatkan diri Anda di dalamnya. Presiden Yue, kami baru saja memikirkannya dan menganggap China Overseas University cukup bagus. Kami semua bekerja dengan baik di sini, jadi kami tidak akan mengundurkan diri. Kamu benar-benar melakukannya. Li Dongmei menatap, beraninya kamu mengkhianatiku. Profesor Li, ini bukan pengkhianatan. Kami sebenarnya tidak ingin mengundurkan diri. Jika Anda ingin mengundurkan diri, cepatlah. Lagi pula, Anda sudah tua. Kembalilah dan nikmati masa tua Anda. Berhentilah bicara omong kosong dan keluar dari sini bersama-sama. Universitas Zonghai tidak dapat menampungmu, jadi ambillah gajimu. Memang benar Su Chen punya alasan untuk mengusir orang-orang ini. Tapi lebih banyak lagi yang berasal dari kemarahan Yue Zhenguo. Seorang profesor belaka berani duduk di leherku dan sial. Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai pribadi. Kepala sekolah, tolong jangan. Kami datang ke sini karena ancamannya. Tolong beri saya kesempatan lagi. Kami tidak ingin meninggalkan Universitas Zonghai. Tidak ada yang perlu dikatakan. Cepat tinggalkan kantorku, atau aku akan menelepon keamanan. Terlihat kemarahannya sudah mencapai titik ekstrim. Tidak terkendali. Li Dongmei dan yang lainnya diusir, membuat Surou dan yang lainnya tercengang. Meskipun Su Chen adalah satu-satunya siswa dengan nilai sempurna, dia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Oke, kalian juga bisa keluar. Saya mengerti, kepala sekolah. Setelah Surou dan teman sekelas lainnya pergi, ekspresi Yue Zhenguo melembut. Mahasiswa Su Chen, mari kita lanjutkan pembicaraan tentang apa yang baru saja terjadi. Su Chen mengangguk, oke. Mahasiswa Su Chen, bagaimanapun juga, Anda adalah mahasiswa Universitas Zonghai. Semester baru saja dimulai, dan Anda harus mengambil cuti panjang, dan saya tidak tahu berapa lama. Ini agak sulit. Yue Zhenguo sedang dalam masalah. Lalu bagaimana menurutmu? Kalau tidak, aku bisa memberikannya padamu, tapi kamu akan muncul di sekolah dari waktu ke waktu untuk memberitahu guru dan siswa lain bahwa ada orang sepertimu. Disiapkan oleh Su Chen Ming Yue Zhenguo. Mereka dengan sungguh-sungguh meminta dirinya untuk datang ke sekolah di sini. Terus terang, ada tempat yang bisa mereka gunakan sendiri, seperti berbagai lomba dan sejenisnya. Jika mereka membatalkan pilihan dan pergi begitu sekolah dimulai, maka mereka tidak perlu membiarkan diri mereka bersekolah di sini. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Jika Anda tidak dapat memberikan manfaat besar kepada orang lain, meskipun Anda begitu kuat, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Dan Yue Zhenguo baru saja dianggap pandai menangani berbagai hal dan memecat Li Dongmei dan yang lainnya. Maka saya tidak bisa memihak satu hal dibandingkan yang lain. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Aku akan datang dan memeriksamu dari waktu ke waktu. Itu saja. Setelah berbicara dengan Yue Zhenguo tentang liburan, Su Chen tidak bersekolah lagi dan bersiap untuk kembali. Dering, dering, dering. Begitu dia sampai di gerbang sekolah, ponsel Su Chen berdering. Saya mengetahui bahwa panggilan itu dari Qi Hao. Bos, apa yang kamu lakukan? Kita sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu merindukan kami? Haha, aku sangat merindukanmu. Su Chen tertawa dan memarahi, oke, mengapa kamu ingat untuk meneleponku?
Apakah kamu ingin bertemu denganku jika kamu punya sesuatu? Bos, lihat apa yang Anda katakan, bukankah kami mendapat tempat pertama dalam kompetisi, jadi para pemimpin distrik Garnison Zonghai meminta kami datang untuk membuat laporan dan membimbing pasukan khusus yang dilatih oleh mereka di distrik Garnison. Begitu kita sampai di sini, aku baru saja meneleponmu. Ayo kita keluar dan berkumpul di malam hari. Kami semua merindukanmu. Oke, kamu bisa menentukan waktu dan tempatnya dan beritahu aku nanti, kata Su Chen sambil tersenyum. Baiklah bos, tunggu sampai saya memberitahu Anda pada malam hari dan saya akan menelepon Anda setelah urusan di area keamanan selesai. Baik. Pukul 5 sore, di pintu masuk kawasan keamanan Zonghai. Kalian semua cepat, waktu sudah ditentukan jam 6, cepat berangkat, jangan sampai terlambat. Qi Hao mendesak dengan keras. Saudara Qi, berhentilah mendesakku. Aku belum selesai buang air kecil, jadi aku ingin kamu mengeluarkannya. Siapa yang menyuruhmu sering buang air kecil? Kamu buang air kecil setiap hari. Qi Hao memarahi, cepat, berhenti menulis, jangan biarkan Bos Su menunggu kita. Oke, Kapten Qi. Tepat ketika Qi Hao dan yang lainnya masuk ke dalam mobil dan hendak pergi, mereka tiba-tiba mendengar teriakan dari belakang. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke atas, dia melihat seorang petugas wanita cantik berdiri di belakangnya. Qi Hao masih memiliki kesan tertentu padanya, karena ketika dia memberikan laporan barusan, dia mengajukan banyak pertanyaan dan sangat positif. Qi Hao masih samar-samar mengingat namanya. Disebut sialan. Setelah turun dari mobil, Qi Hao memberi hormat militer seperti biasa dan berkata, "Kamerat sialan, apakah ada hubungannya denganku?" "Baiklah, Kapten Qi, ada yang ingin kutanyakan padamu, bolehkah?" Selama pelatihan militer, sialan jelas merupakan eksistensi setingkat bunga tuan, dan siapapun yang melihatnya akan ketakutan. Tapi saat ini, dia tiba-tiba menjadi malu. Kami semua berasal dari wilayah militer yang sama. Jika ada yang tidak bisa kami tanyakan, beritahu kami saja. Karena area Garnison Zonghai berada dalam yurisdiksi wilayah militer Jinling, Qi Hao tidak terlalu tertutup dan sangat berterus terang. Memutar rambutnya karena kebiasaan, sialan mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Kapten Qi, izinkan saya bertanya apa persyaratan khusus untuk bergabung dengan bayangan Anda. Saya sudah melamar 3 kali sebelumnya, tetapi saya ditolak oleh para pemimpin di atas. Jadi saya bertanya karena saya seorang wanita, jadi saya tidak memenuhi syarat. Bergabunglah. Tim bayangan. Bersambung."